Udah langsung dimulai aja ya. Sok langsung share screen aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ganjil mata kuliah Matematika Diskrit akan melakukan presentasi dengan materi aljabar boolean. Lebih tepatnya untuk menjelaskan di bagian tabel-tabelnya. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arya Rahman dengan NIM 037. Lalu ada anggotanya yaitu Fadil Ilham Rahman dengan NIM 059, Roland Firmansyah dengan NIM 069, Nur Faid Prasetyo dengan NIM 049, Dito Ridwan Wibowo dengan NIM 055, Firza Rapianti Andika dengan NIM 041, Ferdian Absah Hidayat dengan NIM 051, Merliana Tri Susilawati dengan NIM 057, Denisa Julianti dengan NIM 063, lalu ada Muhammad Iqbal Farhansyah Setiawan dengan NIM 123, lalu ada Revina Nur Rahman dengan NIM 039, Firman Nur Budiman dengan NIM 043, Muhammad Irsyad Hidayat dengan NIM 053, Ahmad Badar dengan NIM 061, Kiki Hidayat dengan NIM 045, Erik Muhammad Aljabar dengan NIM 067, dan Erwin Maulana dengan NIM 047. Di sini akan langsung dilakukan presentasi materi tabel A. Untuk pemateri tabel A langsung menjelaskan materinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Arya. Di sini saya Merliana Susilawati dengan NIM 057 akan menjelaskan bagian dari tabel A. Di sini terdapat soalnya bahwa disuruh untuk menyederhanakan fungsi boolean f, y, x, y, z sama dengan sigma 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, dan 15. Terlebih dahulu kita masukkan termnya. Nah, term didapat dari soal yang tadi, yang sederhanakan fungsi boolean dengan fungsi w, x, y, z sama dengan sigma 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Nah, yang di dalam kurung sigma ini kita masukkan ke dalam bagian termnya. Di dalam tabel dibuat kotak berwarna merah, ini termasuk bagian termnya. Nah, untuk bagian f, y, x, y, z-nya ini belum diisi. Maka selanjutnya. Nah, untuk menentukan isi dari fungsi w, x, y, z-nya ini didapat dari bilangan biner yang ditentukan dari berapa si nilai termnya. Nah, kita tahu bahwa basis bilangan biner ini adalah 2. Nah, 2-nya ini dimulai dari bisa 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Lalu, setelah itu kita urutkan dari kanan ke kiri. Jadi, dapat menggunakan cara ini. Nah, di sini dengan pemisalan bahwa ini menyesuaikan dengan urutan W, X, Y, Z-nya. Nah, di sini pada urutan W itu dimisalkan dengan 2 pangkat 3. Terus pada urutan X dimisalkan dengan 2 pangkat 2. Dan urutan Y dimisalkan 2 pangkat 1. Lalu untuk urutan Z dimisalkan 2 pangkat 0. Jadi W, X, Y, Z-nya ini 2 pangkat 0-nya dimulai dari Z, terus Y, X, dan W. Jadi dari kanan ke kiri. Selanjutnya. Nah, bilangan biner ini ditentukan dari berapa nilai termnya. Lalu kita sesuaikan dan masukkan ke dalam W, X, Y, Z. Nah, untuk pertama di sini kita tahu bahwa term yang awal itu 0. Nah, kita tahu bahwa tadi kan urutannya itu dari kanan ke kiri, berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, agar si termnya 0, kita kalikan saja dengan bilangan biner yang angkanya 0, berarti 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 3. Nah, hasilnya ketika dijumlahkan itu hasilnya 0, maka sesuai dengan termnya. Yang termnya itu 0. Lalu kita lanjut ke term yang 1, sama penggunaan caranya dengan sebelumnya, namun di sini kita lihat kalau kita teliti untuk di bagian yang 2 pangkat 0 ini kita dikalikan dengan 1 yang hasilnya itu adalah 1. Jadi untuk sisanya itu tidak perlu dikalikan dengan satu lagi, cukup ditempatkan 0 di masing-masing bagian bilangan binernya. Jadi hasilnya itu 1, maka sesuai dengan term. Begitupun dengan term yang kedua, di sini angka bilangan biner satunya ditempatkan pada posisi ke Y. Jadi 2 pangkat 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 2, hasilnya sesuai dengan term.
Lalu untuk term yang ke-8, di sini ditambahkan pada posisi variabel W. Jadi 1 dikali dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8, maka sesuai dengan termnya. Lalu untuk term yang 10, itu dilihat dari bilangan biner angka 1 ditempatkan pada posisi W dan juga pada posisi Y. Sisanya itu bilangan binernya 0, maka ketika dilihat 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8, ditambah 0 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 0, ditambah 1 kali 2 hasilnya 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya 0. Maka ketika dijumlahkan hasilnya 10, maka sesuai dengan termnya. Lalu untuk term 11, di sini untuk bilangan biner angka satunya terdapat pada posisi variabel W, variabel Y, dan juga variabel Z. Ketika dihitung, 1 dikali 2 pangkat 3, 8, ditambah 0 kali 2 pangkat 2, 0, ditambah 1 kali 2, 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 0, yaitu 1. Maka dijumlahkan hasilnya 11. Maka sesuai dengan termnya. Begitupun dengan term ke-14 dan juga ke-15. Selanjutnya. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan semua suku pin berdasarkan cacah bit 1 atau jumlah banyaknya bilangan biner angka 1 pada W, X, Y, dan Z. Nah, di sini untuk kelompok pertama ini pada term 0, W, X, Y, Z-nya ini isinya semuanya ini 0, maka banyaknya jumlah bilangan biner angka 1 itu tidak ada, maka dituliskan 0. Terus untuk kelompok yang kedua, yang terdiri dari term 1, 2, dan 8, ini masing-masing termnya ini terdapat bilangan biner angka 1. Jadi pada term 1 posisinya pada huruf Z, terus yang kedua Y, dan yang 8 ini pada W. Jadi kelompok cacah bit jumlah banyaknya hanya 1. Lalu untuk term yang 10, di sini jumlah banyaknya bilangan biner angka 1 itu ada 2, terdapat pada W dan juga Y. Nah, untuk term yang kelompok keempat, yaitu term pada 11 dan 14, itu jumlah banyak bilangan biner angka 1 ada 3 biji masing-masing. Dan untuk yang terakhir, kelompok terakhir, yaitu term 15, pada W, X, Y, Z-nya ini semuanya angkanya 1. Jadi jumlah banyaknya bilangan biner angka 1 itu ada 4. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut pada penjelasan bagian tabel B. Silakan kepada pemateri tabel B. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Ilham Rahman dengan NIM 059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel bagian B. Pada tabel bagian B ini merupakan kombinasi antara bilangan bit cacah yang tadi dikelompokkan dari tabel A, yaitu bilangan cacah 01 dikombinasikan dengan bilangan cacah 02, bilangan bit 1, lalu bilangan bit 1 dikelompokkan dengan bit 2. Yang pertama di sini ada term 0 dan term 1 yang dikombinasikan menjadi 00 trip, yang dimana pada contoh di atas merupakan contoh tersebut merupakan kombinasi pin term dalam n coba dengan kelompok yang jumlah satunya berbeda 1. Lalu selisihnya diberikan tanda min. Pada contoh ini selisihnya berada pada bagian Z, maka angka 1 yang ada pada kolom Z diberi tanda min. Lalu pada min term kombinasi 0,2 merupakan kombinasi min term dalam peubah dengan kelompok yang jumlah satunya berbeda 1. Lalu karena selisihnya berada di kolom Y, maka angka 1 yang berada di kolom Y ini diubah menjadi negatif, menjadi min. Lalu pada kombinasi 0,8 merupakan kombinasi min term dalam n peubah dengan kelompok yang jumlah satunya berbeda 1, dan pada kombinasi 0,8 ini selisihnya tuh berada pada kolom kolom W, sehingga angka 1 yang berada pada kolom W diubah menjadi strip atau negatif. Lalu pada bagian kombinasi antara bit kelompok 1 dan bit 2, nah, pada term 2,10 itu kombinasi min term dalam berubah dengan kelompok yang jumlahnya sama dan selisihnya berbeda 1. Nah, pada min term ini yang selisihnya berada pada kolom W, sehingga pada angka 1 pada kolom W diubah menjadi angka 0 pada angka 1 pada kolom W diubah menjadi strip. Lalu pada term yang selanjutnya itu kombinasi antara term 8 dan term 10.
dikombinasikan dan selisihnya berada pada kolom Z, sehingga angka pada kolom Z diubah menjadi 8,10 maaf berada pada kolom Y, sehingga pada kolom Y diubah menjadi strip. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu selanjutnya kombinasi antara 10,11, di mana pada saat penggabungan di sini 10 itu bilangan binernya adalah 1010. Lalu untuk 11 1011, di mana jika angka 1 dan 0 ini pada angka di belakang koma yaitu 11 sama dengan angka yang di depan koma yaitu 10, angka yang diambil tetap yaitu pada kolom WXY itu 101. Lalu jika angka 1 yang di belakang koma berbeda dengan angka di depan koma, maka yang diambil adalah strip. Sehingga untuk kombinasi 10,11 stripnya berada di Z. Selanjutnya 10 kombinasi 10,14. Sama seperti tadi di sini untuk term 10 bilangan binernya adalah 1010. Lalu untuk term 14 bilangan binernya adalah 1110. Di sini untuk kombinasi 10,14 karena yang berbedanya ada di kolom X, maka kolom X di sini dijadikan strip. Lalu selanjutnya 11 kombinasi 11,15. Di sini sama seperti kombinasi 10,14 bilangan sama seperti kombinasi 10,14 untuk term 11 bilangan binernya adalah 1011 dan untuk term 15 bilangan binernya 1111. Di sini sehingga untuk kombinasi 11,15 bilang pada tabel X dijadikan strip. Lalu selanjutnya kombinasi 14,15. Pada term 14 bilangan binernya adalah 1110. Lalu pada term 15 bilangan binernya adalah 1111. Di sini bilangan biner yang berbeda terdapat di kolom Z, sehingga untuk kombinasi 14,15 kolom Z dijadikan strip. Ini adalah slide-slide penjelasan dari tabel B apabila dari penjelasan pemateri masih kurang jelas. Selanjutnya. Ini udah tabel C. Berikutnya selanjutnya. Untuk Dito sampai slide yang mana ya? Sampai 14,15. Sekarang untuk penjelasan tabel C, untuk pemateri dari tabel C dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Absa Hidayat. Term 0,2,8,10 yang W, X, Y, Z-nya itu strip 0, strip 0. Oke, karena setiap dari bilangan binary dari angka 0, 2, 8, 10 yang memiliki nilai 1 diubah menjadi strip. Nah, contohnya misalkan pada saat kita cek angka binary dari angka 0 ialah 0, 0, 0, 0. Lalu untuk angka 2-nya ialah 0, 0, 1, 0. Lalu untuk angka 8-nya binary-nya ialah 1, 0, 0, 0. Lalu untuk angka 10
binary-nya ialah 1010. Jika kita turunkan setiap kolom yang memiliki nilai 1 akan menjadi strip, maka pada kolom yang kedua, maka dari kolom yang kedua satunya diubah menjadi strip, yaitu karena ada angka binary 1 dari angka 2 dan 10. Lalu pada kolom yang pertama ke bawah ada angka 1 dari binary dari angka 8 dan 10. Jadinya saat diturunkan menjadi strip 0, strip 0. Lalu untuk yang kombinasi dari 0,8, 2, 10, jika kita urutkan juga angka 0 jika kita urutkan yang angka 0 binary-nya ialah 0, 0, 0, 0. Lalu untuk yang angka 8-nya ialah 1, 0, 0, 0. Lalu untuk angka 2-nya ialah 0, 0, 1, 0. Dan angka 10-nya ialah binary-nya 1, 0, 1, 0. Nilai yang memiliki nilai 1 akan diubah menjadi strip sehingga menjadi seperti berikut, yaitu strip 0, strip 0. Karena pada saat yang angka 8 dan angka 10 memiliki binary angka 1, lalu untuk yang strip yang keduanya, yang posisi ketiga, karena di angka 2 ada angka 1 di kolom ketiganya dan ada nilai 1 juga di kolom ketiga dari binary angka 10 tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akang Roland. Baik, kenalkan, perkenalkan, nama saya Roland Firmansyah dengan NIM 344121069. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang telah diberi oleh Ferdian. Ini ada suaranya, guys? Ada. Baik, untuk yang kedua itu 10,11,14,15 dengan 1 strip. Nah, di sini untuk perkombinasiannya itu bisa dilihat dari tabel kedua, yaitu dengan 10,11 dengan binary 101 strip dan frame 14 dan 15 dengan binary 1 strip. Nah, di sini bisa dilihat untuk WX, Y, Z, yaitu di sini ada selisih yang berbeda, yaitu di X dan Z, yang dimana nilai binary-nya itu untuk 10,11 itu 0, dan untuk 14,15 itu 1. Nah, maka untuk dimasukkan ke dalam tabel ketiga itu, untuk yang nilai yang berbeda itu kita diubah menjadi angka strip, dan untuk yang di W dan Y, nah itu memiliki nilai 1. Di sini akan menjadi nilai 1 yang untuk tabel ketiganya. Nah, untuk yang kedua itu 10,14,11,15. Nah, di sini kombinasinya bisa dilihat dari tabel kedua, yaitu 10,14 dengan binary 10 strip 10 dan 11,15 strip 1 strip 11. Nah, di sini juga ada pengecekan apakah ada selisih yang berbeda antara binary tersebut. Nah, di sini sama, yang berbeda itu antara X dan Z. Nah, maka untuk X itu memiliki nilai strip, maka kita dapat mengubah menjadi strip, dan untuk di W dan Y itu memiliki nilai yang sama, yaitu 1, maka kita diubah menjadi nilai 1, maka hasilnya 1, strip 1, dan strip 1. Ya, sekian. Selanjutnya ada materi tentang tabel bentuk prima. Untuk pemateri dari tabel bentuk prima dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Maulana dengan NIM 047. Pertama, ambil semua bentuk prima yang tidak bertanda pi
dan buatlah tabel baru yang memperlihatkan minterm dari ekspresi boolean semula yang dicakup oleh bentuk prima tersebut. Tandai dengan X. Setiap minterm harus dicakup oleh paling sedikit satu buah bentuk prima. Lalu, pilih bentuk prima yang memiliki jumlah literal paling sedikit, namun mencakup sebanyak mungkin minterm dari ekspresi boolean semula. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Pertama, tandai kolom-kolom yang mempunyai salah satu buah tanda X dengan tanda kutip, lalu beri tanda pi di sebelah kiri bentuk prima yang berasosiasi dengan tanda bintang. Bentuk prima ini telah dipilih untuk fungsi boolean sederhana. 2. Untuk setiap banyak prima yang telah ditandai dengan checklist, beri tanda minterm yang dicakup oleh bentuk prima tersebut dengan tanda checklist di baris bawah setelah tanda bintang. Periksa apakah masih ada minterm yang belum dicakup oleh bentuk prima terpilih. Jika ada, pilih dari bentuk prima yang tersisa yang mencakup sebanyak mungkin minterm tersebut. Beri tanda checklist bentuk prima yang dipilih itu serta minterm yang dicakupnya. Dan ulangi langkah C sampai seluruh minterm sudah dicakup oleh semua bentuk prima. Terima kasih. Baik, di sini saya Revina dengan NIM 039 akan menjelaskan mengenai bentuk prima yang terpilih. Bisa dilihat pada tabel B 0,1 itu WXYZ dengan termnya 0 strip, dan setelah terpilih termnya menjadi W komplement, X komplement, Y komplement. Pada tabel B itu, WXY-nya dinilai 0, nilainya 0, sedangkan untuk yang Z itu strip atau kosong. Maka Z tidak termasuk dalam term. Dan begitu pun sama dengan yang 0,2, 0,8, 10, dan 10, 11, 14, dan 15. Kenapa pada 0,1 W, X, Y-nya itu semuanya memakai komplement karena nilainya 0. Jika ada nilainya 1, itu tidak memakai komplement. Sama seperti yang pada urutan yang ketiga, itu W sama Y-nya itu tidak memakai komplement karena nilainya 1. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Berikut, terima kasih kepada semua pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, mulai dari bagian tabel A ngurus sampai akhir ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu dan sebutkan pertanyaannya. Ya, silakan kepada Saudara Kiki Hidayat. Ya, perkenalkan nama saya Kiki Hidayat dengan NIM 045. Di sini saya ingin bertanya tentang tabel A. Tadi di tabel terakhir itu ada kelompok cacah bit. Nah, si kelompok cacah bit itu dapat dari mana? Sekian pertanyaan saya. Baik, pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Atau apabila pemateri ingin langsung menjawab, bisa langsung jawab. Atau ingin mempersiapkan jawaban, bisa ditampung terlebih dahulu. Bagaimana pemateri kepada Boleh saudara? langsung jawab aja. Ya udah, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kiki Hidayat. Dari manakah kelompok cacah bit ini? Sebetulnya dari mananya? Memang kita di sini tujuannya untuk mengelompokkan cacah bit 1 atau jumlah banyaknya bilangan biner angka 1. Jadi bit itu kan disebutnya binary digit. Nah, di sini kan diminta untuk berapa jumlah banyaknya bilangan biner angka 1 pada OXYZ. Jadi untuk term yang kelompok ini, term yang 0, kelompok yang 1, terus term 128, term 10, 11, 14, dan juga 15 dihitung banyaknya bilangan biner angka 1 pada WXYZ. Nah, di sini cacah bit ini tidak ada asalnya, tapi di sini
diminta dari kita sendiri untuk mengelompokkan semua suku min yang berdasarkan cacah bit 1 gitu. Jadi kita pengen tahu nih kelompok cacah bit 1 atau binary digit yang angkanya 1 pada WXYZ ada berapa. Jadi agar bisa terlihat perbedaan dari tabel yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu. Oke, kepada Saudara Kiki Hidayat, apakah jawabannya cukup? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Oke, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand kembali saja. Untuk materi selanjutnya, kepada Saudara Nur Faid, silakan. Untuk ini bertanya untuk tabel berapa ya? Sepertinya Saudara Nur Faid ada kendala. Kepada Saudara Erik terlebih dahulu, silakan sebutkan pertanyaannya. Izin bertanya, nama saya Erik Muhammad Aljabar dengan NIM 067. Ingin menanyakan tentang tabel 2. Kenapa term 1 tidak dikombinasikan dengan kelompok term 10? Terima kasih. Baik. Kepada pemateri dari tabel B, apakah ingin langsung dijawab atau tunggu terlebih dahulu? Boleh langsung dijawab aja. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erik. Mengapa term 1 tidak dikombinasikan dengan term 10? Dikarenakan jawabannya cukup simpel, yaitu karena term 1 dan term 10 memiliki selisih yang lebih dari 1, sehingga tidak dapat dikombinasikan. Sekian, terima kasih. Oke, apakah jawabannya sudah cukup kepada Saudara Erik? Baik, terima kasih Saudara Padia. Silakan untuk penanya selanjutnya kepada Saudara Denisha. Sementara untuk Saudara Nur Faid, ada kendala. Kepada Saudara Denisha terlebih dahulu. Saudara Denisha, sebutkan pertanyaannya. Saya Denisha Julianti dengan NIM 063. Saya ingin menanyakan tentang tabel C. Pada tabel C terdapat penjelasan tem yang 10, 11, 14, 15. Tem tersebut dikelompokkan menjadi dua-dua. Kenapa tem tersebut dibagi menjadi dua kelompok? Terima kasih. Kepada pemateri dari tabel C, apakah ingin langsung dijawab? Maaf, boleh diulang tadi? Di sini lagi bising tadi. Silakan Mohon maaf. sebutkan kembali pertanyaannya. Pada term 10, 11, 14, 15, term tersebut dikelompokkan menjadi dua. Kenapa term tersebut dikelompokkan menjadi dua? Oke. Terima kasih. Ya, 10, 11, 14, 15. Oke, bentar ya. Mungkin bisa dihitung dulu kita rundikan dulu dengan pemateri yang Baik. teman saya, bentar ya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk penanya selanjutnya, ya kepada Saudara Nur Faid. Kebetulan Saudara Nur Faid ada kendala di mikrofonnya. Saya sebutkan kembali untuk pertanyaannya. Di sini bertanya untuk bagian tabel bentuk prima ya. Pertanyaannya itu saya ingin bertanya untuk bentuk tabel prima, kenapa dalam bentuk prima angka 1 hanya ada dalam barisan pertama saja? Kepada pemateri dari tabel bentuk prima, apakah ingin langsung dijawab? Baik, boleh langsung dijawab. Boleh, silahkan. Karena angka 1 dari biner bilangan prima tidak ada yang sebaris dengan biner bilangan prima 0, 2, 8, dan 10. Sudah, apakah? Apakah jawabannya sudah cukup, Saudara Nur Faid? Terima kasih. Untuk apakah ada penanya selanjutnya? Silakan kepada Muhammad Iqbal, sebutkan pertanyaannya. Baik, ya. Nama saya Muhammad Iqbal Farhansyah Setiawan, izin bertanya kepada tabel yang terakhir, yang bentuk prima.
Jadi pertanyaannya tuh kan kalau misalkan di slide itu kan masih tabel bentuk prima sama termnya. Nah, gimana kalau misalkan dibentuk jadi fungsi boolean hasil penyederhanaan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pemateri dari bentuk prima, slide selanjutnya kepada admin. Nah, untuk apakah ini langsung dijawab? Ya, langsung aja dijawab. Ya, silakan. Untuk pertanyaannya, demikian fungsi boolean hasil penyederhanaannya yaitu f dalam kurung w, x, y, z sama dengan w komplement, x komplement, y komplement ditambah x komplement, z komplement ditambah dengan wy. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari tabel C, apakah sudah ada jawabannya? Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan untuk yang Indonesia tadi, yang itu, yang pertanyaan 10, 11, apa tadi? 10, 11, 14, 15. Nah, yang untuk itu tuh pengkombinasian itu dari tabel kedua, yang tabel kedua itu yang 10, 11, 10, 14, 10, 15, 14, 15. Nah, itu tuh ngambilnya itu dari seharusnya itu 10, 11, 11, 15. Nah, 10, 11, 11, 15 itu nggak bisa karena ada nilai yang sama yaitu 11, maka diambil dari angka term yang selanjutnya 10, 11, 14, 15. Nah, maka dimasukkan ke tabel C. Seperti itu, Denisha gimana? Apakah jawabannya sudah cukup kepada saudara Denisha? Terima kasih atas penjelasannya, saya menerima jawabannya. Baik. Apakah di sini masih ada yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, akan saya akhiri. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.